setuju tidak sih sebenarnya kalau disebut pengelolaan beras kita ini sebenarnya tertinggal dari negara-negara yang justru pernah belajar pengelolaan beras bersama dengan kita? Saya tidak mengomentari ke situ, namun kalau kita bandingkan di beberapa negara, memang mereka bisa menggunakan teknologi, kemudian mereka bisa meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka bisa seperti itu karena landnya yang berbeda-beda. Kalau kita melihat di beberapa tempat kan kalau lahan itu bisa luas, rata dan lain sebagainya, sementara kita kan berbeda juga landnya. Jadi itu mungkin salah satu yang membuat kita relatif belum optimal mengoptimalkan atau menggunakan teknologi di bidang pangan. Jadi saya kira upaya kita mesti harus memberikan apresiasi karena upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman Kementan, kemudian langkah-langkahnya sudah sangat banyak, Mbak. Jadi saya kira pemerintah tidak diam, namun upaya-upaya tersebut terus dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas produksi padi kita. Baik, bagaimana dengan penggiling padi yang juga sempat disebut ini mengalami kekurangan begitu? Seperti apa solusi yang bisa kita lakukan? Ya, kalau bicara penggilingan padi itu kan sebenarnya sumbernya dari pasokan gabah. Tatkala mereka dan di situ tidak hanya semata-mata pasokan, di situ ada persaingan kan begitu. Tatkala gabahnya mungkin belum optimal, jadi mereka di situ akan terjadi persaingan kan begitu. Simpel kan itu hukum dagang juga kan sebenarnya. Nah, tatkala barangnya relatif mungkin tidak banyak atau cukup tidak sekedar cukup misalkan, otomatis dengan peluang harga wajar, kemudian petani juga memahami hak mereka dengan bahwa mereka ingin mendapatkan harga yang wajar, di situ akan terjadi supply and demand kan hukumnya. Oleh karena itu, tatkala ada petani-petani penggilingan padi yang kecil belum bisa bersaing, otomatis dia akan tidak memperoleh barang. Nah, saya kira ini sebenarnya saya lebih cenderung kalau penggilingan padi tersebut perlu ditingkatkan kualitas daripada penggilingannya. Mungkin saya kira demikian. Baik, Pak Ketut, kalau kita lihat di bulan Agustus lalu ini sudah mulai sedikit terasa di angka inflasi yang disebabkan karena kenaikan beras. Memang kalau kita lihat secara mantuman ini masih deflasi. Namun apabila ini terjadi dalam jangka panjang, apakah ada juga perhitungan atau mungkin proyeksi dari Bappenas seperti apa harga beras ini akan mempengaruhi inflasi kita? Ya, memang kalau dilihat dari pangan, memang saat ini beras memang komponen yang pendukung inflasi yang paling gede di antara pangan. Namun dengan upaya dan arahan yang diberikan kepada kami oleh Bapak Presiden, jelas disebutkan di situ bahwa bantuan pangan harus segera kita turunkan. Saya kira dengan adanya bantuan pangan dan terbukti Maret April, Mei, Juni sampai Juli sebenarnya harga beras relatif stabil. Boleh dilihat dari data tren tadi kan. Nah, memang setelah bantuan pangan terhenti di bulan Agustus memang terjadi relatif kenaikan. Oleh karena itu, kami meyakini dengan adanya bantuan pangan sebanyak untuk 21,3 juta KPM masing-masing 10 kilogram yang sudah dimulai yang akan dimulai serentak di hari Senin ini, saya kira ini akan mengembalikan harga atau kestabilan harga beras yang sudah kita capai beberapa bulan yang lalu. Saya kira demikian. Baik, Pak Ketut, dari KTT ASEAN kemarin ini menghasilkan proyek yang nilainya ratusan triliun rupiah dan mengingat juga ketahanan pangan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam KTT ASEAN ke-43 kemarin. Apa hasil konkret yang bisa kita harapkan dalam waktu dekat ini? Saya kira kalau bicara di KTT ASEAN kan di sana bicara kerjasama. Nah, kerjasama itu berarti di ASEAN itu akan terjadi kolaborasi. Artinya kalau di dalam bahasa gampangnya kita bersaudara. Artinya penguatan sekitar ASEAN harus terjadi. Jadi diharapkan ke depan beberapa pemimpin ASEAN sudah mengatakan tidak akan menahan stok mereka tatkala negara lain membutuhkan. Jadi ini akan memberikan isu positif bagi semua negara di ASEAN. Karena apa? Tatkala salah satu negara
mengalami kekurangan, maka negara lain bisa memberikan cadangan atau stok yang ada di negara tersebut. Yang kedua, KTT ASEAN ini juga salah satunya adalah penguatan stok daripada masing-masing negara. Sehingga ini juga menjadi isu positif bagi kita, bagi semua negara di ASEAN. Saya kira demikian, Mbak. Baik.